memandang kebijakan terbaik bagi sekelompok pemegang saham. Yang kedua adalah residual dividend model theory, sebuah model untuk penentuan dividen. Nah, dasar pemikirannya adalah bahwa dividen merupakan sisa atau residu dari laba bersih setelah dikurangi laba ditahan. Nah, menurut teori ini, dividen merupakan sisa dari kebutuhan dana untuk investasi yang menguntungkan menurut model ini. Nah, di sini dividen ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, preferensi investor atas dividen versus capital gain. Nah, yang kedua adalah kesempatan investasi yang dimiliki. Yang ketiga adalah target capital struktur. Yang keempat adalah ketersediaan dan biaya modal dari sumber eksternal. Rumusnya adalah dividen sama dengan laba bersih dikurang laba ditahan yang diperlukan untuk mendanai investasi, sama dengan laba bersih dikurang target rasio hutang dikali total anggaran modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Fitri dengan NIM 1905937. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu agensi cost. Yang pertama, kebijakan dividen merupakan salah satu alat untuk mengontrol agensi konflik. Selanjutnya, pembayaran dividen membuat perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru. Calon investor hanya mau membeli saham baru jika manajemen dapat meyakinkan calon investor bahwa investasinya menguntungkan. Selanjutnya, dividen yang besar, agensi cost rendah, nilai perusahaan tinggi. Materi selanjutnya itu expectation theory. Yang pertama, inventory akan membandingkan dividen yang diharapkan berdasarkan pengumuman perusahaan sebelumnya dengan yang direalisasikan. Jika ada peningkatan dividen yang tidak diharapkan, harga akan naik dan sebaliknya. Adapun pengertian dari teori ekspektasi merupakan teori yang mencoba untuk memprediksi suku bunga jangka pendek, apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan suku bunga jangka panjang saat ini. Teori ini menunjukkan bahwa seorang investor mendapatkan jumlah bunga yang sama dengan berinvestasi dalam 2 kali investasi obligasi 1 tahun berturut-turut versus berinvestasi dalam satu obligasi 2 tahun hari ini. Expectation theory atau harapan teori bertujuan untuk membantu investor membuat keputusan berdasarkan perkiraan suku bunga di masa depan. Teori ini menggunakan kurs jangka panjang, biasanya dari obligasi pemerintah, untuk memperkirakan kurs obligasi jangka pendek. Secara teori, suku bunga jangka panjang dapat digunakan untuk menunjukkan di mana suku panjang obligasi jangka pendek akan diperdagangkan di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu mengenai information content theory atau signaling hypothesis. Information content of price information content atau signaling hypothesis merupakan teori yang menyatakan bahwa investor menganggap perubahan yang terjadi pada dividen sebagai pertanda bahwa perkiraan manajemen atas laba. Inkonsistensi logika efisiensi mengimplikasikan bahwa harga pasar dari sekuritas setiap waktu secara tepat merefleksikan seluruh hal yang diketahui secara publik tentang sekuritas. Dengan definisi dari efisiensi pasar, seluruh informasi yang tersedia telah terefleksikan dalam harga pasar, yaitu harga sepenuhnya informatif atau fully informatif. Sebuah poin yang penting untuk diperhatikan adalah investor sekarang memiliki insentif untuk meningkatkan ketepatan keyakinan mereka dengan mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika mereka dapat menemukan informasi mana yang benar, hal ini akan terbalik menjadi sebuah kesempatan investasi yang menguntungkan. Ketika investor berperilaku seperti yang telah dijelaskan, mereka dapat dikatakan memiliki harapan yang rasional atau rational expectation. Harga sekuritas dikatakan informatif secara parsial atau partially informatif. Dengan hadirnya noise, trading, dan harapan yang rasional, dapat beberapa alasan pasar bereaksi terhadap informasi keuangan, yaitu yang pertama, keyakinan sebelumnya atau prior belief. Investor yang didasarkan pada informasi yang telah tersedia tidak sama. Ketidaksamaan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya informasi yang diperoleh dan kemampuan untuk menginterpretasi
Dengan masuknya informasi baru berupa laba, sebagian investor menjadi lebih informed dan merevisi ekspektasinya atau upward. Dengan datangnya berita baik ini, namun sebagian investor lain yang sebelumnya memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi mungkin akan menginterpretasikan informasi laba tersebut sebagai berita buruk atau downward. Yang ketiga, investor yang merevisi ekspektasinya upward akan bersedia membeli sekuritas pada harga sekarang, sedangkan investor yang merevisi ekspektasinya downward akan melakukan sebaliknya. Kita dapat mengobservasi jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan munculnya informasi baru berupa laba ini. Seharusnya volume perdagangan akan semakin besar dengan semakin besarnya perbedaan ekspektasi antara investor yang bersikap upward dengan yang bersikap downward. Pengertian perspektif informasi atau information perspective berkaitan dengan penyamaan kegunaan atau usefulness informasi dengan kandungan informasi atau information content. Ada ungkapan yang menyatakan the proof of the pudding is in the eating. Apabila teori pasar modal efisien dan teori keputusan yang mendasarinya merupakan gambaran realitas, maka nilai sekuritas tentu dapat diprediksi dengan